Beberapa hari terakhir ini saya banyak banget ketemu dengan pengusaha-pengusaha muda di Bali yang ada yang masih kuliah, ada yang baru mulai bisnisnya, dan banyak yang curhat kepada saya yang mengatakan curhatannya tuh gini kira-kira, udah mulai bisnis, udah mencoba banyak hal, tapi kenapa masih belum berhasil? Ini bukunya keren banget, case study-nya juga bisa dipraktekin, sederhana banget, terus semuanya nolong banget deh untuk yang mau mulai marketing dan branding. Nah, ternyata hal ini nggak cuma dialami oleh pebisnis yang masih pemula, yang masih mahasiswa kayak gitu. Ternyata yang yang udah lebih senior pun tapi baru mulai berbisnis itu mengalami hal yang sama. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan usia. Dan yang menarik buat saya adalah polanya sama. Jadi hal ini biasanya dialami oleh seorang yang baru mulai bisnis dan dia benar-benar nggak ngerti harus ngapain. Nah, saya kan akhirnya berpikir apa ya yang membedakan orang-orang yang udah veteran, maksudnya yang udah memulai bisnis kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang udah berhasil ya, maksudnya udah punya satu bisnis pertama yang berhasil, lalu kemudian dia mulai yang kedua kok berhasil, kok mulai yang ketiga kok berhasil. Nah, dengan orang-orang yang baru mulai bisnis pertamanya baru dimulai, tapi kemudian mereka stuck nggak ngerti mau ngapain. Padahal kalau dilihat dari sisi pebisnis yang sudah veteran, mungkin hal yang dilakukan itu saja, kayak kan bisnis gini-gini aja. Nah, tapi bagi yang masih pemula, masih yang baru bisnis pertama kali, ada satu kalau saya bisa bilang, ada satu gap yang sangat besar, ada satu jurang yang mereka nggak ngerti gimana cara melewatinya. Nah, saya tanya lah kepada teman saya yang udah ibaratnya udah bisnisnya udah gede banget, udah punya banyak bisnis. Saya tanya ke teman saya, kalau lu mulai bisnis pertama lagi, kalau lu mulai bisnis yang baru, lu mulai bisnis baru nih, dari nol nih, mulai bisnis yang baru, lu akan ngapain untuk ngedeinnya? Dia cerita, saya akan melakukan A, B, C, D, E. Oke. Saya tanya lagi, saya balik lagi dong ke ke para pebisnis pemula ini. Saya tanya lagi, bro, waktu lu kan lagi bikin bisnis nih, ini bisnis pertama lu. Yang udah lu lakuin apa? Dia bilang A, B, C, lalu kemudian saya akan melakukan D, E, F dan semuanya. Dan saya lihat, nah ini polanya. Rata-rata sama kok. Jadi maksudnya gini, apa yang dilakukan oleh pebisnis veteran dan apa yang dilakukan oleh pebisnis pemula itu bisa jadi sama sebetulnya. Tapi entah bagaimana pebisnis veteran hasilnya bisa berbeda. Ketika mereka melakukan hal yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Ada satu perbedaan detil-detil yang berbeda yang dilakukan oleh para veteran yang tidak dilakukan oleh para pemula. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya seorang pemula itu bisa berbisnis dengan skill seperti pebisnis veteran? Bagaimana caranya supaya pebisnis pemula ini tidak kehilangan detil-detil yang bisa mereka lakukan, yang bisa membuat bisnis mereka tuh lompat seperti seorang veteran? Bagaimana caranya supaya pebisnis pemula bisa melihat, bisa tahu apa yang harus dilakukan, detil-detil yang kecil, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti bisnis pemula lainnya? Saya berpikir, gimana caranya? Ternyata caranya cuma satu, dan ini gampang banget, men. Gampang banget, sangat gampang banget. Gimana caranya? Carilah mentor. Nah, ini jawabannya. Carilah mentor yang sudah veteran. Sesimpel itu. Mentor tuh bukan gini ya, bukan sekedar, halo Pak Veteran, saya mau dong belajar bisnis dari Anda, saya mau belajar membangun usaha dari Anda, saya mau belajar bagaimana caranya mengembangkan bisnis saya dari nol supaya bisa jadi besar seperti Anda. Ya, gini, veteran itu bukan nggak mau ya ngasih tahu ya. Mereka dengan senang hati loh akan ngajarin, oh kamu harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah, biasanya si pemula akan berpikir lah, kalau cuma ini aja mah gue juga udah tahu, gue udah ngerti kok, ilmunya cetek banget sih. Kok ilmunya mau ngajarinnya nggak mau detil sih? Bukannya nggak mau detil, men. Ini yang saya alami di lapangan ya, karena saya banyak banget belajar dari para veteran. Perbedaan yang sangat besar akan muncul ketika kamu meminta mentormu, seorang veteran pebisnis veteran ini,
perbedaan sangat besar ketika kamu hanya meminta pendapat, meminta pandangan, meminta ilmu. Nah ini biasanya muncul di seminar nih. Veterannya akan ngajarin. Ini akan beda banget dibandingkan dengan kalau kamu libatkan dia dalam bisnismu. Ngerti ya bedanya ya? Yang satu hanya minta ilmunya saja, yang satu melibatkan mereka ke dalam bisnismu. Ini beda banget. Melibatkan lu gimana? Gampangnya kasih saham. Kasih saham. Misalnya gini, saya mau mulai bisnis sepatu misalnya. Saya mau mulai bisnis toko sepatu deh misalnya. Saya ketemu dengan seorang ahli bisnis sepatu. Karena dia udah punya banyak bisnis sepatu. Dari hulu ke hilir dia udah ngerti. Udah punya pabriknya, punya agen penjualannya, distribusinya, semuanya dia udah ngerti. Bahkan sampai transportnya pun dia ngerti. Saya bisa datang ke orang ini dan saya mengatakan, bro tolong dong bantuin saya pengen bisnis sepatu nih supaya bisa sukses kayak bro, gimana caranya? Oh ya dia akan bantu. Maksudnya dia akan ngasih tahu, kamu harus brandingnya harus bagus, kamu harus endorse-nya harus bagus kayak gitu kan. Lalu modelnya harus yang terkini misalnya kayak gitu. Ya buat saya sebagai seorang pengusaha sepatu meskipun masih pemula, ya buat saya kayak ya itu kayak biasa banget sih, itu umum banget di Google juga iya bener ada. Tapi ketika misalnya saya mengatakannya beda, bro, gue mau bisnis sepatu bro, gue pengen lu dong jadi advisor gue dan lu gue kasih saham, say 20%, 30% misalnya. Dia nggak perlu ngemodal, dia hanya perlu kasih kepalanya, otaknya, experience-nya, resource-nya. Tahu nggak apa yang akan terjadi? Ini yang akan terjadi. Saya ajak dia jadi partner bisnis saya. Tiba-tiba dia akan ngasih tahu saya, "D, kalau lu mau bisnis sepatu, ini tren yang paling bagus saat ini." Dia ngasih tahu saya tren yang bagus apa. Lalu kemudian dia ngasih tahu saya, "D, kalau lu mau endorse di apa namanya, kalau lu mau cari endorser untuk sepatu, ini yang bagus. Kalau lu kontak dia, mungkin harganya 10 juta, tapi kalau lu bawa nama gua, tiba-tiba gratis juga mau, kasih aja barangnya." Ngerti gak bedanya? Lalu kemudian, kalau lu mau distributor sepatu, nih gua udah punya list 100 distributor yang bisa lu kontak untuk jualin sepatu lu. Beda gak? Beda banget. Kalau yang pertama, dia cuma bilang distribusinya harus bagus, trennya harus bagus, harus pakai endorser. Yang kedua, ketika saya kasih saham, tiba-tiba berubah conversation-nya. Kalau ini model yang paling bagus sekarang, lu pakai model ini pasti laku. Kalau lu mau distributor, ini gue udah punya 100 list distributor untuk produk gue, lu bisa kontak mereka. Kalau lu mau endorse, ini endorser yang biasa gue pakai. Lu sebut nama gue, mereka gratis pun mau, karena udah sering kerja sama. Beda nggak? Beda banget men. Makanya inilah yang kenapa saya selalu bilang find a mentor, cari seorang mentor. Bukan cuma sekedar mentor untuk untuk ngobrol untuk datang ke seminarnya, enggak, tapi benar-benar seorang mentor yang bisa bantuin kamu untuk bawa kamu dari level kamu sekarang ke level yang kamu inginkan, ke levelnya si mentor itu. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Ini benar-benar kayak the best banget kalau kamu bisa praktekin ini. Dan mungkin nggak semua orang akan mau kamu kasih saham gitu aja karena mungkin belum percaya. Gimana caranya? Bangun trust dulu, komunikasi dulu, bangun trust, ketemu dulu berapa kali, kenalan lebih dalam dulu. Pastikan dia kenal kamu, pastikan dia tahu bahwa kamu adalah orang yang baik, jujur, dan bisa bekerja dengan baik, dan kamu memiliki pengetahuan di bisnis kamu. Dan ini mungkin nggak bisa dalam satu kali pertemuan, mungkin harus beberapa kali ketemu dulu untuk bisa menjadi mentor yang benar-benar bisa belajar bareng-bareng kayak gitu, bisa maju, grow bareng-bareng. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, bye.